Mengapa kemudian Allah perkenalkan terlebih dahulu tentang konsepsi ketuhanan, konsepsi penyembahan, sebelum turun perintah untuk menyembahnya? Saya ingin tunjukkan sedikit saja perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya, maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Ada orang ketika dalam sholatnya terkena duri, sebelum sholat durinya akan dicabut, Masya Allah dia masih merasakan kesakitan. Tapi ketika menikmati sholatnya, kawannya mengatakan, saya tahu kapan waktunya duri itu akan dicabut. Ketika dia mulai bertakbir kemudian durinya dicabut, Allahu Akbar, tidak bergeser sedikit pun, tidak berubah rona wajahnya, tetap dalam keadaan sholatnya. Bahkan ada orang yang ketika mulai bertakbir, kisah ini nyata seluruhnya, dia mengucapkan Allahu Akbar. Abu Daud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar, maka dia bertakbir Allahu Akbar. Saat kalimat Allah diucapkan, itu bisa bergetar tangannya. Dan kata Nabi, orang ini masuk surga tanpa hisab, pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Bahkan beliau menjadi mertua Nabi, bahkan beliau diantara orang sangat dimuliakan Nabi, sampai menemani Nabi, dipilih oleh Nabi untuk berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Anda bisa bayangkan, ada orang dulu bertakbir sampai gemetar. Ada orang dulu dalam keadaan salat sangat menikmatinya, sujudnya bisa berlama-lama, kenikmatan bisa didapatkan. Sampai Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, di halaman 38, paragraf yang pertama, baris 1 sampai 2, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, beliau menyebutkan banyak sahabat-sahabat Nabi, terkhusus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Tamim Ad-Dari. Bahkan di antara kehebatan mereka, tidak sekedar meraih dunianya begitu sukses, tapi kenikmatan terbesarnya ketika mampu tahajud, bahkan sampai khatam Quran, saking nikmatnya dalam sholatnya. Kenapa? Karena mereka telah kenal terhadap Allah lebih dahulu sebelum mereka tunaikan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita. Maaf, ada sindiran yang halus dalam Al-Quran tapi tajam. Bahkan ada orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat.